dengan siapa? Ara. Iya, dan saya. Hari ini mau cerita tentang aku. Ketika aku berusia berapa? 10, 11, dan 12 bulan. Nah, pada usia 10 bulan, bayi itu sudah mulai ingin berdiri. Nah, ketika dia udah merangkak, kalau ada tempat yang lebih tinggi dari dia, nanti dia akan merasa ingin berdiri, sudah muncul rasa ingin berdiri. Nah, Ara juga seperti itu ketika 10 bulan. Ini cerita Ara ketika dia sedang belajar berdiri. Biasanya saya suka menghitung berapa lama dia berdiri. Awalnya hanya beberapa detik saja, kemudian dia terjatuh lagi, cuma beberapa detik terjatuh lagi. Tapi lama-kelamaan karena dia sering berdirinya, nah mulailah lama, dan akhirnya dia bisa berdiri sendiri. Nah, ini ketika Ara sudah bisa berdiri lama sendiri. Ketika Ara belajar berdiri pun sebenarnya tidak dibantu oleh push walker ataupun baby walker gitu. Dia hanya bertumpu pada apapun yang ada di depannya gitu ya, di kursi atau meja. Nah, usia 11 12 bulan ya, mau 1 tahun, nah mulai belajar melangkah. Inilah 3 langkah pertama Ara ketika dia hendak belajar berjalan. Nah, usia 11 bulan, Ara sudah mulai belajar melangkah. Tidak langsung banyak ya. Waktu itu hanya 2 dan sampai 3 langkah gitu. Jadi hanya 2 langkah dulu, 3 langkah dulu gitu. Terus aja seperti itu, tapi dilatih. Dan saya selalu membebaskan dia untuk bergerak gitu. Tidak membatasi apakah itu pakai push walker atau baby walker atau tidak, sama sekali juga sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Karena kita bisa membantu dia melangkah dengan tangan kita sendiri gitu sebenarnya gitu. Jadi Ara juga tidak banyak tidak banyak menghabiskan waktunya di baby walker atau pakai push walker ya gitu, tapi lebih banyak dia belajar berjalan itu dengan tangan kita sendiri gitu ya, dengan sendirinya gitu, tidak terpaku pada push walker atau baby walker gitu. Nah, awalnya 1 langkah dulu sampai 3 langkah dulu, terus saja kita latih setiap hari dan bersamai dia. Itu sih yang penting membersamai dia gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan 1 tahun pas, ketika usia 12 bulan itu dia sudah bisa berjalan gitu. Inilah ceritanya. Sebenarnya Ara juga punya baby walker, tapi saya tidak terlalu sering menggunakannya karena saya lebih senang merangsang Ara ketika belajar berjalan itu dengan menaruh benda kesukaannya, makanan kesukaannya, atau mainan kesukaannya. Kemudian dia harus mengambil benda tersebut dengan berjalan, sama seperti waktu dia sedang belajar merangkak gitu. Nah, jadi dirangsangnya dengan benda-benda yang dia suka, kemudian dia harus mengambil benda tersebut dengan berjalan sendiri begitu, sama seperti ketika waktu merangkak. Ya, itu proses tahapan Ara ketika belajar berjalan gitu. Kita bebaskan saja dia untuk berjalan, tidak terpaku pada push walker atau baby walker, yang maupun kalau tidak pakai alat apapun gitu. Yang penting kita awasi saja dan bebaskan dia mau melangkah sejauh apapun, jatuh sebanyak apapun, ya kita bebaskan dia gitu. Karena itu memang masanya dia untuk banyak bergerak dan beraktivitas gitu. Jadi kita tidak harus membatasi dia. Takut jatuh atau takut kejedot gitu, enggak gitu. Yang penting kita awasi ketika dia sedang berjalan, kita awasi jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan di sekitarnya gitu, meskipun tidak pakai baby walker atau push walker ya Mams. Jadi
tidak harus gitu. Yang penting kita membersamai dia ketika dia sedang dalam belajar gitu ya, belajar berjalan gitu. Yang ketika kita banyak exercise di motorik kasarnya ketika 0 sampai 12 bulan, nah itu akan merangsang atau menstimulasi otot-otot besarnya, kemudian juga tenaganya gitu ya, stamina-nya juga untuk terbiasa beraktivitas. Karena nanti kan dia di atas usia 1 tahun dia aktivitasnya mulai meningkat kan, Mams. Mainnya meningkat, pola tidurnya makin sedikit gitu. Jadi tidur siang juga makin sedikit gitu. Jadi dan intensitas untuk bermainnya itu semakin banyak. Makanya kita juga rangsang gitu dengan stimulasi motorik kasar yang membantu dia untuk lebih berstamina begitu ya, otot-ototnya selalu bergerak, beraktivitas gitu. Dan juga jangan lupa nutrisinya juga penuhi ya, Mams.